Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosa Salma Febriliana sebagai moderator dari kelompok 6, dengan rekan-rekan saya, Salsabila Aulia, dan yang kedua ada Saniah Nazirah, dan yang ketiga ada Hanifah Rufaidah. Dalam kesempatan kali ini, saya dan kelompok 6 akan mempresentasikan atau membahas landasan-landasan faktual pendidikan dengan dosen pengampu oleh Bapak Ari Rahmat Riyadi, MPD. Landasan faktual pendidikan adalah landasan faktual pendidikan atau landasan ilmiah pendidikan, yaitu asumsi-asumsi mengenai kehidupan manusia apa adanya yang dijadikan titik tolak dalam rangka pendidikan atau studi pendidikan. Kenapa landasan faktual pendidikan perlu dibahas? Karena ada 3 hal utama manfaatnya, yaitu yang pertama, memperluas wawasan tentang fakta-fakta pendidikan secara empiris, dan yang kedua, memahami adanya fakta-fakta apa adanya tentang pendidikan sebagai titik tolak dari mana praktik pendidikan itu dimulai. Dan yang ketiga, menghindari terjadinya kesalahan dalam praktik pendidikan atau studi pendidikan. Seperti yang dapat dilihat, di sini ada ragam jenis faktual pendidikan. Yang pertama ada landasan psikologis pendidikan, yang kedua ada landasan historis pendidikan, dan yang ketiga landasan sosiologis pendidikan, dan yang keempat landasan antropologis pendidikan. Yang selanjutnya juga ada landasan-landasan faktual pendidikan lainnya sebagai berikut. Yang pertama itu ada landasan biologis pendidikan, yang keenam ada landasan fisiologis pendidikan, yang ketujuh ada landasan ekonomis pendidikan, yang kedelapan ada landasan politis pendidikan. Maka pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok 6 akan membahas 4 landasan faktual pendidikan. Yang pertama itu akan disampaikan oleh Salsabila. Silakan. Baik, terima kasih kepada Rosa. Saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu landasan psikologis pendidikan. Secara etimologi, psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya. Maka dari itu, landasan psikologis pendidikan adalah suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahapan usia perkembangan. Psikologi dan pendidikan merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan. Bentuk psikologis pendidikan ada 3, yaitu yang pertama psikologis perkembangan. Menurut Rousseau, membagi masa perkembangan anak atas 4 tahap, yaitu yang pertama, masa bayi dari umur 0 sampai 2 tahun, sebagian besar merupakan perkembangan fisik. Masa anak 2-12 tahun yang dinyatakan perkembangannya baru seperti hidup manusia primitif. Yang ketiga, ada masa pubertas dari umur 12-15 tahun yang ditandai dengan perkembangan pikiran. Lalu yang terakhir ada masa adolesen yang umurnya 15-25 tahun dan ditandai dengan pertumbuhan seksual yang menonjol. Sikap sosialnya sudah mulai tumbuh dan sudah mulai belajar berbudaya. Lalu bentuk yang kedua ada psikologis belajar. Menurut Siddhartha, belajar adalah perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil pengalaman, bukan hasil perkembangan, pengaruh obat, atau kecelakaan. Secara psikologis, belajar dapat didefinisikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara sadar dari hasil interaksinya dengan lingkungan. Maka, kegiatan dan usaha untuk mencapai perubahan tingkah laku dipandang sebagai proses belajar, sedangkan perubahan tingkah laku itu sendiri dipandang sebagai hasil belajar. Lalu bentuk yang ketiga ada psikologi sosial. Menurut Hollander adalah psikologis yang mempelajari psikologi di masyarakat yang mengkombinasikan ciri-ciri psikologi dengan ilmu sosial untuk mempelajari pengaruh masyarakat terhadap antar individu. Biasanya, manusia memiliki kesan pertama terhadap orang lain, dan hal-hal yang membentuk kesan pertama adalah kepribadian, perilaku, dan latar belakang situasi. Lalu ada manfaat mempelajari landasan psikologis pendidikan. Yang pertama, ada menyadari bahwa setiap individu memiliki keunikan tersendiri. Yang kedua,
Karena sudah memahami keunikan setiap individu, maka kita akan lebih mudah untuk membuat perencanaan belajar yang tepat. Lalu yang ketiga, dapat membangun suasana belajar yang sesuai dengan teori, prinsip, dan strategi yang tepat. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sania. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan landasan historis pendidikan Indonesia. Pendidikan pada zaman purba hingga zaman pemerintahan kolonial Belanda. Yang pertama, zaman purba. Latar belakang sosial budayanya dimulai dari kebudayaan Paleolitik yang berkembang dalam masyarakat nenek moyang kita. Pendidikan pada zaman itu, munculnya kepercayaan, dinamisme, dan animisme. Tujuan dari pendidikannya agar generasi muda dapat mencari nafkah, membela diri, hidup bermasyarakat, taat kepada adat dan religi. Yang kedua, zaman kerajaan Hindu-Buddha. Latar belakangnya, mulai menyebarnya ajaran Hindu-Buddha karena perdagangan yang terjadi di Nusantara. Pendidikan yang terjadi pada masa tersebut adalah berkembangnya agama Hindu-Buddha, adanya pengenalan kasta, yang ketiga, munculnya raja-raja. Yang ketiga, zaman kerajaan Islam. Latar belakangnya mulainya raja-raja di pesisir pantai mulai mengenal agama Islam dari para pedagang Arab. Pendidikan yang terjadi di zaman kerajaan Islam adalah menyebarnya agama Islam yang tidak lepas dari peran Wali Songo yang menyebarkan agama Islam ke Pulau Jawa. Metode atau cara-cara pendidikannya melalui dakwah, melalui pesantren, dan juga melalui nadom atau nyanyi-nyanyian. Yang keempat, zaman pengaruh Portugis dan Spanyol. Latar belakangnya adalah mulainya penjajahan Portugis dan Spanyol di kerajaan sekitar Malaka. Lalu, pendidikan pada zaman tersebut berkembangnya agama Protestan serta berdirinya sebuah sekolah. Yang kelima, zaman pemerintahan kolonial Belanda. Latar belakang sosial budayanya, penjajahan kolonial Belanda yang terjadi selama 300 tahun di Indonesia. Karakteristik keadaan sosial budayanya yaitu masyarakatnya masih belum mengenal karakteristiknya, masyarakatnya masih mengenal sistem kasta, tapi sudah sebagian yang tidak. Sebagian masih mengenal sistem kasta, sudah mulai adanya pendidikan walaupun di kalangan para bangsawan. Pendidikannya terjadi di lingkungan bangsawan, memiliki kurikulum yang sudah tetap, tidak diatur oleh para raja, bersifat otonom. Pendidikan dilakukan di lembaga-lembaga resmi seperti sekolah-sekolah. Lalu, pada zaman pemerintahan kolonial Belanda dibagi menjadi dua pendidikan. Pendidikan pertama, pendidikan pada zaman VOC, dan yang kedua, pendidikan pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Pendidikan pada zaman VOC berlangsung pada zaman VOC, pendidikan difokuskan kepada dibutuhkannya pekerja dengan taraf murah. Maka dari itu didirikan sekolah-sekolah agar para pribumi belajar. Namun demikian, hanya para bangsawan pribumi yang bisa bersekolah. Pendidikan zaman
pemerintahan kolonial Belanda, pendidikan pada zaman ini difokuskan juga untuk mencari tenaga kerja yang murah. Tapi pada zaman ini rakyat jelata pun sudah diperbolehkan untuk bersekolah. Ada ciri-ciri pendidikan pada zaman ini. Yang pertama, kurangnya partisipasi pendidikan. Pendidikannya masih mengkhususkan orang-orang Belanda, bangsawan, dan orang-orang timur. Adanya dualisme pendidikan, sistemnya masih kolonialisasi, serta kurangnya tenaga pendidik. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh Hanifah. Baik, terima kasih Sania atas Sania. Yang selanjutnya ada landasan sosiologis pendidikan. Pengertian landasan sosiologis pendidikan adalah yang pertama ada individu adalah manusia perseorangan yang memiliki karakteristik sebagai kesatuan yang tak dapat dibagi, memiliki perbedaan dengan yang lainnya sehingga bersifat unik, serta bebas mengambil keputusan atau tindakan atas pilihan dan tanggung jawabnya sendiri. Kemudian, Ralph Linton mendefinisikan masyarakat sebagai setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Sejalan dengan definisi Ralph Linton, Sela Sumarjan juga mendefinisikan masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Jadi, landasan sosiologis pendidikan adalah acuan atau asumsi dalam penerapan pendidikan yang bertolak pada interaksi antar individu sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya ada sejarah sosiologi. Ada 3 tokoh yang mengemukakan tentang sosiologi. Yang pertama ada Lester Epworth. Lester Epworth dapat dikatakan sebagai pencetus gagasan tentang sosiologi pendidikan. Munculnya ide ini berisi tentang evolusi sosial yang realistik dan memimpin perencanaan kehidupan pemerintahan. Yang kedua ada John Dewey yang secara formal dikenal sebagai tokoh pertama yang melihat hubungan antara pendidikan, struktur masyarakat dari bentuk perkembangan yang masih bersahaja. Yang ketiga ada Payne yang menjelaskan bahwa sosiologi pendidikan merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang menjadi alat untuk mendeskripsikan dan menjelaskan institusi, kelompok sosial, dan proses sosial yang merupakan hubungan sosial di dalamnya individu memperoleh pengalaman yang terorganisasi. Di Indonesia, perhatian akan peran pendidikan dalam pengembangan masyarakat dimulai sekitar tahun 1900 saat Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Pelopor pendidikan pada saat itu di Indonesia adalah seperti Van Deventer, R.A. Kartini, dan Dewi Sartika. Lalu selanjutnya ada 4 teori sosiologi. Yang pertama ada teori struktur fungsional yang mengatakan kepercayaan pandangan tentang berfungsinya secara nyata struktur yang berada di luar diri pengamat. Yang kedua ada teori konflik. Teori konflik memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi karena adanya konflik yang menghasilkan kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori ini didasarkan pada pemilikan sarana-sarana produksi sebagai unsur pokok pemisahan kelas dalam masyarakat. Yang ketiga ada teori fenomenologi.
Pendekatan fenomenologis berusaha untuk memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Pendekatan ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang digunakan untuk mendekati perilaku orang dengan maksud menemukan fakta atau penyebab. Yang terakhir ada teori interaksi simbol. Teori interaksi simbol yaitu titik tolak pemikiran interaksi simbolik berasumsi bahwa realitas sosial sebagai proses dan bukan sesuatu yang bersifat statis. Dalam hal ini, masyarakat dipandang sebagai sebuah interaksi simbolik bagi individu-individu yang ada di dalamnya. Selanjutnya ada perantara dan ruang lingkup landasan sosiologi pendidikan keluarga. Yang pertama ada keluarga. Keluarga merupakan perantara sosial paling awal dalam bermasyarakat. Secara tidak langsung, keluargalah awal dari transfer nilai-nilai budaya kepada anak-anak. Akan tetapi, keharmonisan keluarga yang tidak terbentuk dengan baik ada kalanya juga mempengaruhi ketidakmampuan anak-anak untuk terjun dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua ada teman sebaya. Selain keluarga, kelompok sebaya memberikan banyak pengalaman belajar dan cara berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana dapat diterima oleh orang lain dan bagaimana mencapai status dalam lingkup teman. Yang ketiga ada budaya sekolah. Dibandingkan dengan pendidikan di keluarga atau teman sebaya, pendidikan di sekolah terjadi dengan cara-cara yang relatif lebih formal. Selanjutnya ada televisi dan digital media. Beberapa ilmuwan sosial menyebut televisi sebagai kurikulum pertama karena muncul untuk mempengaruhi anak-anak dalam hal mengembangkan keterampilan, belajar, dan menyesuaikan diri terhadap mengakuisisi pengetahuan dan pemahaman. Namun, beberapa studi juga menunjukkan bahwa menonton televisi dapat mengurangi kegiatan membaca siswa. Terlepas dari efek yang mungkin negatif terhadap prestasi sekolah, televisi dan media lainnya sangat berpengaruh terhadap sosialisasi anak dan remaja. Kemudian ada ruang lingkup. Yang pertama ada hubungan sistem pendidikan dengan sistem sosial lain. Yang kedua ada hubungan sekolah dengan komunitas sekitar. Yang ketiga ada hubungan antar manusia dalam sistem pendidikan. Yang terakhir ada pengaruh sekolah terhadap perilaku anak didik. Selanjutnya ada landasan antropologis. Antropologi berasal dari bahasa Yunani yaitu anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Pengertian dari antropologi itu sendiri yaitu cabang ilmu yang mempelajari tentang budaya etnis masyarakat tertentu dan objek kajiannya adalah kebudayaan. Yang selanjutnya ada sejarah perkembangan landasan antropologi pendidikan. Yang pertama ada dimulai dari fase pertama sebelum tahun 1800 atau sekitar abad ke-15 sampai 16. Bangsa-bangsa di Eropa mulai berlomba-lomba untuk menjelajahi dunia, seperti Afrika, Amerika, Asia, hingga ke Australia. Dan mereka mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan suku-suku asing, yang kemudian dijadikan bahan-bahan untuk berisi tentang deskripsi suku asing tersebut. Bahan-bahan tersebut disebut dengan etnografi. Fase kedua dimulai tahun 1800 atau pertengahan abad 19. Di saat pertengahan abad 19, integrasi mulai muncul dan bahan-bahan etnografi disusun menjadi sebuah karangan-karangan. Sekitar tahun 1860, muncul karangan yang mengklasifikasikan aneka kebudayaan di dunia ke dalam tingkat evolusi tertentu. Maka muncullah ilmu antropologi.
antropologi. Tujuan antropologi pada fase kedua ini adalah akademis, yaitu mempelajari masyarakat dan kebudayaan primitif. Dalam fase 3 atau pada awal abad ke-20, ilmu antropologi menjadi ilmu yang praktis, yang bertujuan mempelajari masyarakat dan kebudayaan suku-suku bangsa di luar Eropa guna kepentingan pemerintah kolonial dan guna mendapat pengertian tentang masyarakat masa kini yang kompleks. Lalu yang terakhir ada fase keempat atau setelah tahun 1930-an. Pada fase ini, ilmu antropologi mengalami perkembangan yang sangat pesat, yang menyebabkan timbulnya antipati kolonialisme setelah Perang Dunia Kedua, dan pada sekitar tahun 1930, bangsa primitif mulai menghilang dan benar-benar hilang setelah Perang Dunia Kedua. Selanjutnya ada manfaat dalam pendidikan. Manfaat landasan antropologis dalam pendidikan yang pertama ada dapat mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara universal maupun pada tiap-tiap masyarakat. Yang kedua, dapat mengetahui kedudukan serta peran yang harus kita lakukan sesuai dengan harapan warga sekitar, warga masyarakat, dari kedudukan yang kita sandang. Yang ketiga, dengan mempelajari antropologi, kita dapat memperluas wawasan kita terhadap tata pergaulan umat manusia di seluruh dunia, khususnya Indonesia, yang mempunyai kekhususan yang sesuai dengan karakteristik daerahnya, sehingga menimbulkan toleransi yang tinggi. Yang keempat, kita dapat mengetahui berbagai macam problema dalam masyarakat serta memiliki kepekaan terhadap kondisi-kondisi dalam masyarakat. Selanjutnya ada bagaimana kita mengimplikasikan landasan antropologi dalam pendidikan. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan belajar masyarakat. Yang kebanyakan bersumber dari informasi masyarakat sekitar. Masyarakat tersebut terdiri dari tokoh masyarakat baik secara formal maupun informal. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan data yang dijadikan bahan pengembangan kurikulum. Yang kedua, keterlibatan partisipasi masyarakat. Pendidikan kecakapan hidup merupakan pendidikan masyarakat ikut serta dalam merancang kurikulum, menyediakan sarana dan prasarana, menentukan narasumber sebagai fasilitator, dan ikut menilai hasil belajar. Yang ketiga, ada pemberian pendidikan kecakapan hidup, yang berarti pendidikan dalam bentuk pemberian keterampilan dan kemampuan dasar pendukung fungsional, membaca, menulis, berhitung, memecahkan masalah, mengelola sumber daya, bekerja dalam kelompok, dan menggunakan teknologi. Selanjutnya ada pengaplikasian landasan antropologi dalam pendidikan saat ini. Yang pertama, model pembelajaran berbasis budaya lokal. Materi disesuaikan dengan potensi lokal masing-masing daerah di lingkungan akademis, sehingga pelajar dapat mengenali potensi budayanya. Yang kedua, ada metode pembelajaran karya wisata. Metode karya wisata berguna bagi pelajar untuk membantu mereka memahami kehidupan nyata dalam lingkungan beserta segala masalahnya. Yang ketiga, pembelajaran dengan modeling. Modeling adalah metode pembelajaran dengan menggunakan model sebagai objek belajar perubahan tingkah laku yang kemudian ditiru oleh siswa. Modeling bertujuan untuk mengembangkan keterampilan fisik dan mental siswa. Sekian dari saya. Ya, baik. Mungkin sudah disampaikan semua materinya dari kelompok kami. Mungkin hanya sekian. Mohon maaf bila banyak kendala dan
Masih banyak kekurangan dalam penyampaiannya, mohon dimaklumi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya dan kawan-kawan kelompok 6 mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.